semangatnya rekan-rekan selalu kepada ikhlas dengan program tadi itu. Ini gimana cara mengajak partisipasi masyarakat untuk tetap memilih dan tidak golput. Ini kan tantangan besar di tengah orang ketakutan, kecemasan dan lain-lain. Enggak kasih dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu interaksi dan juga redaktur ya. Korlip Bahwa bukan. Alhamdulillah, yang pertama ini kami berikut rombongan. Jadi apa yang tadi disampaikan, karena ini undangannya kapasitas Baldatun, jadi tidak pakai seragam DPRD. Dan itu Baldatun ya sudah cukup jelas, Balat ada siap turun ya. Kelihatan ini ya lembaga apa namanya, memang faktanya seperti itu, tapi ini lembaga formal berbadan hukum, sengaja itu didirikan khusus fokus dalam dua program prioritas. Yang pertama, gerakan literasi berbasis Al-Quran, yaitu budaya baca, budaya paham, budaya paham Al-Quran, apa namanya, dalam wujud wakaf Al-Quran, dalam kegiatan rutinitas Jumat Keliling. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakan memakmurkan anak yatim. Makanya tercetuslah tagline yang memang dari dasar dua program ini. Yang pertama kaitan dengan gerakan literasi berbasis Al-Quran itu, yaitu bacalah Al-Quran sebelum dibaca. Itu yang pertama. Yang kedua, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ini ada satu ajakan, keinginan buat kami, saya sebagai pendiri Baldatun sekaligus sangat disadari, karena bobot kualitasnya itu harus dasar daripada kesadaran, bukan keterpaksaan. Untuk bagaimana dakwah baca Al-Quran ini bisa dijalankan dan bisa dirasakan. Cuma ini yang membedakan Baldatun Center ini adalah ada dari sisi kriteria usia. Makanya gerakan anak yatim yang belum balik gitu, seperti itu. Jadi kalau perempuan yang memang belum ya, kalau laki-laki itu ya antara 10 tahun ke bawah itu kan usia. Dan di sini pun juga ada tagline yang memang sering disosialisasikan, makmur yatimnya makmur warga. Secara logika sulit, karena ini harus dasarnya keyakinan. Itu bisa dipatahkan gitu, dalam keadaan seperti ini. Apa yang bisa mewujudkan kemakmuran itu ya dasar daripada kekuatan doa. Ya. Dari mana ini keberangkatannya? Apa namanya? Baldatun ini dia memiliki ataupun didirikan ya dalam hal tadi gagasan yang memang istilahnya digagas ya saya sebagai pendiri dan diskusi juga dengan para pengurus Baldatun. Nah,
ini tiada lain sebetulnya ya tadi itu ketika memutuskan untuk 2014 saja, ketika memutuskan pindah profesi, ya sebelumnya di advokat selama 16 tahun. Nah, 2010, 2011, 2012 itu sebetulnya sampai 2014 masih menyandang posisi apa namanya? Ya. Nah, 2010 orang tua ini, bapak terutama, saya posisi masih di Bandung, suruh balik kanan, Pak, kemana? Sukabumi. Ya ternyata, ya kalau ibaratnya orang tua sudah memerintahkan pulang, ya ternyata ya beliau akan dikeluarkan di 2011 26 September itu. Saya untuk pulang itu 2010 akhir. Nah, dari situ, tapi atas izin kedua orang tua sebetulnya, karena 2010 itu sudah mulai masuk di Partai Gerindra. Karena sebelum di Partai Gerindra, ya tadi di induk organisasi sebetulnya namanya apa itu PPSSMI, ya. Nah, Perguruan Pencaksilat Satria Muda. Pusat Kepala Center yang sudah mengunjungi redaksi harian pagi Radar Sukabumi atas nama perusahaan kami ucapkan terima kasih. Mungkin kunjungan ini bukan maksud hanya besar kami, hanya sebatas diskusi tentang kiprah Balatun di Kabupaten Sukabumi, khususnya di menjelang pilkada, menurut ya, menjelang pilkada. Karena kan gerakan Balatun ini menurut pandangan kami ya, sangat apa ya, sangat tiap minggunya ada gitu, tiap bincang gitu. Bahkan bisa memainkan kemungkinan pilkada gitu. Begitu, ada tambahan? Tidak bisa berkata apa. Sebagai menteri itu pejabat PPSSMI sebetulnya, Bang Edi Prabowo ketua umum kan gitu. Tadinya kan Pak Prabowo-nya sendiri ketua umum, karena ketua divisi dan juga ketua federasi silaturahmi akhirnya diserahkan ke Pak Edi Prabowo. Itu kalau yang paham perjalanan itu, sehingga lahirlah itu yang namanya Partai Gerindra. Jadi Partai Gerindra itu sebetulnya mau tidak mau itu dilahirkan oleh PPSSMI, harus diakui. Kalau yang paham perjalanan pusat. Nah, tapi ini saatnya nanti yang akan banyak kembali lagi tadi. Ketika terjun sekarang ke kancah politik, waktu itu ya cukup sederhana di 2014. Artinya apa? Saya ingin membangun masyarakat Dapil 3 ini dengan akurat. Ya. Nah, 2014-2019 ini itu tergagaslah, muncullah ide budaya baca Al-Quran. Kan gitu. Kalau budaya baca Al-Quran ini berarti praktisnya itu ya wakaf Al-Quran yang memang tidak ada terjemahan, karena ini yuk orang Jawa baca Al-Quran nih Al-Quran kan gitu. Nah, alhamdulillah ya, karena itu saya maju 2014-2019, saya kampanye saya seperti itu, yuk udah baca, dan juga istilahnya memakmurkan anak yatim, 2 program. Nah, ketika jadi di 2014-2019, kan kalau orang lain idealnya biasanya waktu mau nyalon itu melaksanakan itu, begitu beres jadi dilantik selesai itu. Ini di apa namanya, polanya dirubah. Ini dilaksanakan justru setelah jadi. Nah, alhamdulillah ketika dari 2014 sampai ke 2019 itu periode pertama menjabat anggota DPRD, sekitar 75 masjid jami ya,
tersambani, bukan 1 kali, 2 kali juga. Itu bukan hanya waktu pas mewakafkan Al-Quran, dalam agenda-agenda lain pun di Badatun juga, ya. Terus yang kedua, untuk 2014-2019 ini wakaf Al-Quran itu yang memang bukan terjemahan itu, saya sangat ingat betul karena saya yang melaksanakan itu di keluarga besar Bagatun. Itu di kisaran 2.161 Al-Quran. Itu di 2014-2019. Ini Al-Quran yang tidak ada terjemahan. Ya. Nah, kalau hari ini dengan kemarin itu wakaf Al-Quran terjemahan budaya paham kan gitu, ya, kurang lebih baru mencapai 2.568 Al-Quran. Artinya 2.161 Al-Quran biasa, kita menyesak nama wakaf Al-Quran terjemahan itu, karena janji di periode kedua ini budaya paham Al-Quran. Alhamdulillah 2014-2019 tertunaikan. Ya, jadi ya selama 2014-2019 itu di kisaran waktu itu 1.669 ya anak yatim yang belum balik. Hari ini kan mencapai 1.800 ya. Nah, artinya inilah yang dikatakan wujud merealisasikan komitmen ataupun, karena tidak ada janji politik yang lain kepada masyarakat tidak bertiga ya, gitu. Untuk yang yang waktu pilih kemarin. Terus juga di periode kedua itu kan jelas budaya paham Al-Quran dan juga memberikan fasilitas kartu sehat dan beasiswa pendidikan. Ya. Alhamdulillah budaya paham Al-Quran sekarang, wakaf Al-Quran terjemahan berjalan, dan dari 75 masjid ini di 58 desa 1 kelurahan, baru 20 desa dan 20 masjid, kurang lebih sekitar 55 masjid lagi dan 39 desa lagi. Nah, jumlah itu 39 jumlah lagi kan gitu. Mudah-mudahan targetnya minimal tidak mengurangi dari target waktu wakaf Al-Quran di periode pertama. Nah, kalau 2161 ditambah 2161, nah itulah di target di periode kedua ini wakaf Al-Quran. Nah, termasuk juga ya selama ini 10 bulan menjabat anggota DPRD, ya alhamdulillah 2 janji politik yang memang disampaikan kepada masyarakat Dapil 3 ini baru tertunaikan ya untuk wakaf Al-Quran ini di 20 desa. Ya, berarti tinggal 9 desa lagi. Ada 58 desa 1 kelurahan 49. Ya, ini yakin bakal tertunaikan. Yang kedua, kaitan dengan masalah memberikan kartu sehat dan juga beasiswa pendidikan, ini juga sudah direalisasikan waktu launching kemarin, waktu milad Badatun Center keempat.